Puji Tuhan, saya kembali menyapa kita sekalian. Salam sehat selalu untuk kita sekalian yang ada. Meskipun di tengah-tengah situasi dunia mengalami pandemi COVID-19. Bisa percaya bahwa lawatan Tuhan terus berlaku atas kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita senantiasa mau hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama dan juga lingkungan di mana kita hidup dan berada. Kalau pada saat ini saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan dari doa yang disampaikan oleh Yesus, memang saudara-saudara, dalam pemahaman kehidupan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, doa itu adalah nafas iman. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itulah Yesus dia bersyafaat, dia berdoa, dan ketika dia berdoa, dia mau menyampaikan kepada Bapa di surga. Dari bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ini ada 3 pokok doa yang ia sampaikan di sini. Pertama, Yesus Kristus memohon supaya dia dimuliakan. Pokok yang kedua, Yesus Kristus berdoa untuk kesatuan orang percaya. Dan juga bagian yang ketiga, Yesus berdoa untuk para muridnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya mengajak untuk memahami dan melihat bagaimana doa yang disampaikan oleh Yesus. Ketika dia berdoa tentu seperti apa yang ia sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Berdoa jangan seperti orang Farisi, berdoa di perempatan supaya dilihat orang. Tapi masuklah ke dalam kamarmu. Berdoalah, Bapamu yang di surga mengetahui bahwa engkau berdoa kepadanya. Untuk berdoa kepada Tuhan, bukan kita memaksakan kehendak kita, tetapi kita mau memohon kepada Dia. Banyak kali ada yang berdoa memaksakan kehendak dirinya sendiri. Dikirain Tuhan itu kacungnya, Tuhan itu pembantunya. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sekarang saya mengajak kita untuk memahaminya pada bagian pokok doa yang pertama yang disampaikan oleh Yesus di sini. Yesus Kristus dalam doanya dia memohon untuk dimuliakan. Bagian ini Yesus berdoa, dia melakukan kredonya, pengakuannya kepada Allah itu sebagai Sang Bapa, supaya dirinya itu dipermuliakan sebagai anak Allah. Hal ini bukanlah mengarah pada satu jabatan atau kedudukan, melainkan dalam rangka untuk memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Bapa Sorgawi. Dia sanggup menjawab setiap doa yang kita sampaikan kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pokok doa yang kedua adalah Yesus Kristus berdoa untuk para muridnya. Ketika ini dilakukan oleh Yesus, dia berdoa untuk para muridnya. Sebetulnya ini terarah pada eksistensi, keberadaan hidup para murid dengan segala pergumulannya yang ia alami.
para murid adalah miliknya. Kepemilikan terhadap para murid didasarkan juga pada kredo, pengakuan baik kepada Yesus Kristus maupun kepada Allah sebagai Bapa. Kerinduan Yesus Kristus tentu adalah supaya para murid mengalami suatu keadaan yang penuh dengan sukacita. Para murid itu juga memiliki keadaan yang penuh dengan damai. Karena damai itu indah. Penuh dengan damai. Penuh dengan sejahtera. Sebagaimana kehidupan yang terjadi di surga. Dan itu tentu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus Kristus tentu mengetahui bahwa semua harapan tersebut bisa menjadi realita jika Allah Bapa memberikan itu kepada para murid dalam bentuk ada pemeliharaannya, kemudian ada proteksi, ada perlindungan, ada penjagaan, ada pengudusan dalam hidup mereka. Tentu konklusi yang ada di sini bahwa kunci dari keberhasilan para murid menjalani hidup adalah Allah Bapa di sorga. Jadi jangan ada yang sombong, arogan. Oh ini semua karena saya, kalau bukan saya tidak mungkin. Tuhan benci kesombongan, Tuhan benci arogansi. Pokok doa yang ketiga dari perikop yang ada ini, bahwa Yesus Kristus dia berdoa untuk satuan orang-orang yang percaya. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam kasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat di sini doa yang disampaikan oleh Yesus pada bagian pokok 3 doa yang disampaikan dalam syafaatnya ini sifatnya universal. Biasa kita sebut dengan istilah oikumene. Ya. Sebab pokok doa yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini menunjuk kepada orang percaya. Mari kita baca di ayat 20-21 tanpa menghilangkan makna ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat 20 dan 21 dari Injil Yohanes pasal 17 ini katakan begini. Dan bukan untuk mereka saja aku ini berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus dalam doanya ini tentu mengarah kepada semua orang secara universal. Bukan hanya menunjuk kepada para murid saja, melainkan juga menunjuk kepada segenap ciptaannya yang ada ini. Universal, global. Jadi kalau berdoa jangan kita hanya ingat diri sendiri. Kebanyakan kita berdoa untuk diri kita sendiri, hanya keluarga kita sendiri. Tapi kita harus berdoa, apalagi dalam situasi yang ada saat ini. Situasi pandemi yang melanda dunia ini. Orang mengatakan, oh ini karena senjata biologis. Ya bisa saja karena bocornya itu. Bisa saja jadi ulah kecerobohan manusia.
Nah, oleh karena itu kita mau memahami di sini bahwa Yesus bersyafaat, juru syafaat agung itu memanggil kita semua supaya kita juga bersyafaat di tengah-tengah situasi dunia yang terjadi saat ini. Sehingga kita tidak menjadi egosentris, hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kita memikirkan bagaimana dalam kehidupan secara oikumene. Tuhan mau supaya gereja-gereja yang ada bersatu. Nah, bulan oikumene ada di bulan Mei ini. Saya mengucapkan juga selamat hari ulang tahun buat persekutuan gereja-gereja di Indonesia pada saat ini. Supaya jangan kita sebagai gereja hanya saling menyalahkan, tidak mau bersatu hati. Tuhan Yesus mau supaya kita, kalau dalam gerakan mahasiswa Kristen ada yang ikut, wahai generasi mudaku, wahai generasi milenialku, jangan hanya tidur, ikuti situasi yang ada saat ini. Saya yakin generasi milenial tidak tertidur, ada bersama saat ini. Sehingga omnes unum sin itu tidak hanya teori saja, tidak hanya ucapan saja, tidak hanya istilah saja yang tentunya digembar-gemborkan. Yesus mau supaya bersama-sama dengan semua yang peduli pada kelanjutan kehidupan, kita bersama mau memutus mata rantai virus corona 19. Dan saya mau share sedikit di sini dengan situasi yang ada. Mungkin generasi muda yang ada, generasi milenial yang ada, saya pastikan juga generasi tua yang ada, yang juga ikuti perkembangan IT yang ada, membaca tentang istilah herd immunity. Ada yang mendengar itu? Oh, baru sekarang mungkin. Ada yang sudah mendengar. Kalau lockdown, PSBB tidak berhasil dilakukan, maka bisa jadi bakalan akan terjadi ke arah yang saya sebut tadi, HI itu, herd immunity. Herd immunity itu artinya menyerahkan rakyat pada seleksi alam. Yang kuat akan bertahan, kemudian imun dan iman yang lemah itu tereliminasi. Ya, dalam bahasa Jawa, herd immunity bisa diartikan urip karepmu, mati karepmu. Urip itu hidup, ya. Sebetulnya hidup itu, ya kalau kita lihat di sini ada pada Tuhan, Tuhan yang mengatur semua. Tapi Tuhan kasih hikmat juga supaya dengan hikmat itu kita senantiasa bisa bertahan menjadi salah satu bagian herd daripada immunity. Mari kita ubah gaya hidupmu, wahai generasi milenial yang ada, kita sekalian generasi tua yang ada, siapapun kita yang ada, supaya mengubah gaya hidup. Kalau dulunya malas-malas berdoa, dengan firman Tuhan ini, mulailah rajin berdoa. Kemudian rajinlah baca Alkitab, firman Tuhan. Bukan cuma dibaca tetapi diaplikasikan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentu terkait dengan ini, supaya dalam kehidupan ini kita terus berjuang bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan pasti bisa. Kita dimampukan untuk itu. Terkait dengan itu pula, dalam kehidupan ini,
Tuhan menghendaki supaya kita terus berupaya berjuang melawan COVID-19 sebagai manusia yang ada, yang memiliki imun yang Tuhan berikan, juga yang memiliki iman yang Tuhan juga berikan, tetap sehat dengan faktor resiko. Mungkin ada faktor resiko yang lain. Kita akan selalu hidup di dalam dan bersamanya. Terus berdoa, bersyafaat, dan terus membaca firman Tuhan. Jangan bilang, oh sudah pendeta, saya sudah baca firman Tuhan. Oh sudah pendeta, saya sudah berdoa. Tapi ada yang bilang, doa saya tidak dijawab. Saya jumpai di beberapa tempat, bukan di tempat ini, dan nanti bilang saya bersinggung. Di beberapa tempat lain, dia minta supaya didoakan, lulus ujian. Ternyata dia tidak lulus. Oh Tuhan, tidak dengar kita punya doa ini. Cek per cek, ketika ujian dia cuma nonton film Korea. Dia cuma tumidor, cuma tidur kerjanya. Nanti kalau sudah jadwal ujiannya baru pergi. Tapi saya jumpai juga generasi-generasi milenial yang saya kasih jempol, generasi hebat. Masih usia muda dia sudah sarjana. Masih usia muda dia sudah menempuh pendidikan strata 2. Ini persaingan ke depan luar biasa, sangat ketat. Jadi berdoalah, rajin baca firman Tuhan dan lakukan itu dalam kehidupan ini, sehingga dalam menempuh cita-cita akan boleh tercapai. Bukan memaksakan kehendak diri. Ada yang berdoa memaksakan kehendak, seperti saya katakan di awal, dikira Tuhan itu dia punya pembantu. Tuhan bukan pembantu kita. Bagaimana kita memohon kehadirat Tuhan supaya kita bisa belajar, generasi muda belajar dengan tekun. Dan tentu orang tua terus memotivasinya agar generasi milenial yang ada bisa meraih sukses. Kejar cita-citamu sehingga bila bisa masa depanmu menjadi masa depan yang gemilang. Demikian pun kita sebagai orang tua yang ada, kita terus berdoa supaya generasi kita yang ada ini berjuang terus dengan takut akan Tuhan. Sukses ada selalu. Sehingga dalam hidup ini sehat holistik, sehat jasmani, sehat rohani. Amin.